Akhir tahun saatnya introspeksi. Nama lain introspeksi adalah refleksi. Periksa diri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pergi ke hutan mencari kayu. Kayu dibelah di atas batu. Mari sambut tahun baru dengan hasrat dan harapan baru. Setiap hari ada penjual ember, setiap hari ada juga penjual nasi. Selamat datang akhir Desember, sekarang saatnya kita semua introspeksi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih. Pada suatu malam, ada seorang bapak bermimpi bahwa dia sedang berjalan menyusur pantai bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan itu, terlukis dalam pikirannya semua peristiwa hidup masa lalunya. Setiap kali dia melihat ke belakang, ada dua pasang jejak kaki di pasir yang mereka lewati. Satu pasang adalah jejak kakinya, dan satu pasang lainnya milik Tuhan Allah. Dia juga melihat bahwa kadangkala hanya ada sepasang kaki saja. Dan ketika dia mengingat-ingat, itulah saat-saat yang paling sulit dan menyedihkan yang dialami dalam hidupnya. Maka ia mengeluh, katanya, Tuhan, Engkau pernah berkata kepadaku bahwa Engkau selalu akan berjalan menyertai aku. Engkaulah Immanuel, Tuhan besertaku. Tetapi sekarang saya tahu bahwa justru pada saat yang paling sulit, Engkau pergi meninggalkan saya. Mengapa Engkau begitu tega berlaku demikian? Padahal saya sangat membutuhkan uluran tangan-Mu di saat-saat paling sulit itu. Tuhan menjawab kepada bapak itu, anakku, aku sesungguhnya tidak pernah meninggalkan engkau. Justru di saat-saat itu engkau melihat bahwa hanya ada satu pasang jejak kaki, dan itu bukan jejak kakimu, itu adalah jejak kakiku. Karena pada saat itulah aku menggendong engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Kita bahkan sampai mengata-ngatai Tuhan. Tuhan, tega sekali ya, Engkau tinggalkan kami pada saat kami, keluarga kami hancur-hancuran. Engkau tinggalkan saya pada saat saya di PHK. Pada saat anak saya ujian, Engkau tidak ada bersamanya sehingga dia tidak lulus. Ada begitu banyak hal yang mungkin kita alamatkan kepada Tuhan sebagai bentuk kekecewaan. Saudara-saudariku, di ujung tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita lewati dan kita akan memasuki tahun baru 2025. Mungkin di akhir tahun ini ada yang merasa biasa-biasa saja. Toh setiap tahun kita akan mengakhiri sebuah tahun dan memasuki tahun baru. Toh nanti tahun yang baru juga sama. Satu hari tetap 24 jam. Tetap satu minggu tuh dari Senin sampai kembali hari Minggu. Toh tetap satu bulan kurang lebih 27, 28, 29, 30, 31. Hanya seperti itu. Tidak ada yang berbeda. Satu hari tetap 24 jam. Dan terus menerus terulang dari hari ke hari sampai nanti kita tahun baru lagi. Saudara-saudariku, ketika kita melihat seperti itu, sangat terlalu sederhana cara pandang kita. Sebenarnya, kita harus melihat bahwa ada apa yang sudah kita lakukan.
kesuksesan apa yang telah kita lewati. Ataupun kalau ada kegagalan, kenapa itu bisa gagal? Ketika kita sakit, kita baru tahu bahwa ternyata sehat itu mahal. Kita harus jalan jauh ke Dompu. Tapi mungkin selama kita sehat, kita kurang istirahat. Kita tidak minum air secukupnya. Saat ada gejala tubuh mulai sakit, kita tidak minum obat pada saat yang tepat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Atau juga ketika kita gagal dalam pendidikan, mungkin karena orang lain belajar, kita tidak belajar. Teman-teman lulus dalam tes masuk P3K atau PNS, mungkin karena kita tidak belajar. Kita kurang berjuang. Kita kurang berusaha. Ada banyak hal yang harus direnungkan, direfleksikan. Tidak hanya sekedar melihat bahwa, oh, satu hari 24 jam, selesai di situ. Orang pintar berkata bahwa hidup yang tidak direfleksikan tidak layak dihidupi. Maka Rene Descartes katakan, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Manusia yang tidak berpikir tidak layak hidup. Pikiran itu merencanakan, merefleksikan apa saja yang kita lakukan supaya nanti tahun depan lebih baik dan lebih baik. Cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Maka kalau orang yang tidak berpikir sama dengan mayat berjalan. Orang tidak punya rencana untuk masa depan sama dengan mayat berjalan. Kelihatan masih bergerak, tapi tidak beda dengan mayat. Dia tidak pikir masa depan. Dia tidak berjuang untuk memperbaiki diri. Dia tidak berusaha untuk membangun keluarganya. Maka cogito ergo sum membuat kita harus berpikir, refleksi, koreksi diri secara lebih mendalam. Cogito ergo sum membuat kita semua kembali pada nilai dasar seorang anak manusia. Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Apakah kita semua yang hadir dalam misa sore malam hari akhir tahun ini adalah orang-orang yang menggunakan akal budi secara maksimal? Ataukah kita hanya orang ini dinabobokan oleh cara pandang yang keliru? Bahwa cukup satu hari 24 jam. Nanti kau bangun, kalau istri sudah masak, makan. Setelah itu makan, main game, selesai, lalu makan siang. Untuk anak-anak juga sama. Setelah itu tidak buat apa-apa untuk bagaimana sih, walaupun kita di kampung, bagaimana caranya supaya kita punya sesuatu untuk pertumbuhan, perkembangan, kehidupan keluarga kita. Begitu kita nanti panen uang banyak, kita foya-foya. Itu sama dengan kita, bukanlah manusia sebagaimana yang dimaksud oleh Rene Descartes. Cogito ergo sum. Kita sama dengan orang yang tidak berpikir, sama dengan mayat berjalan. Tapi Romo berharap bahwa kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi malam ini adalah orang-orang yang selalu berpikir. Orang-orang yang selalu refleksi, mengoreksi diri untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga. Pulang malam ini kita duduk bersama. Mengapa keluarga kita gagal di tahun ini? Mengapa bapak tidak bisa memaafkan anak-anak? Mengapa suami tidak bisa memaafkan istri? Seberapa besar kesalahan dan kekeliruan istri? Seberapa besar kekeliruan kesalahan suami? Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menikah
satu kali untuk selama-lamanya. Memang tidak mudah Bapak Ibu, kecuali kalau memang dia sudah pergi menikah dengan orang lain dari sebelumnya. Mungkin dia tidak menghayati soal iman Katolik. Tapi kalau kita asli orang Katolik, kita harus menjaga tentang monogami. Satu pria lawan satu wanita, satu istri dengan satu suami. Memang berat. Kesetiaan Bapak Ibu kepada pasangan juga memotivasi kami untuk setia terhadap panggilan imamat. Selama penjagaan dari bapak-bapak polisi, ada bapak polisi yang kembali tanya, Romo datang sendiri, tidak ajak istri dan anak? Iya, Romo datang sendiri saja, karena Romo jomblo abadi. Seorang Romo itu jomblo bahagia, kalau mau dilihat bahagianya. Kan kesana kemari kan aman tuh, tidak ada yang telepon. Saya lihat beberapa bapak kita kan, begitu dia baru keluar di pastoran 1-2 menit istri sudah telepon, iya Pak saya pulang Pak, iya Bu saya pulang Bu. Langsung. Kalau suami yang galak, maka begitu istrinya di pastoran langsung telepon, langsung istrinya jawab, siap bos saya pulang. Demikian juga kalau istri yang galak, maka begitu bapaknya keluar sedikit, iya Bu saya pulang. Itu namanya cinta yang memenjarakan. Maka cinta itu tidak boleh memenjarakan pasangan. Ada yang kalau memenjarakan pasangan, bertobatlah malam hari ini. Cinta itu harus membebaskan, mendewasakan, dan percaya bahwa pasangan kita tetap orang yang terbaik, yang kita pilih dengan kedewasaan. Kalau kita tidak percaya, jangan nikahi dia. Karena apa? Nikah bukan untuk 1-2 hari kan? Nikah untuk sampai mati bersama itu, ya bukan mati bersama dalam artian nanti sepakat minum racun mati rame-rame, tidak. Itu juga salah. Nah, sampai mati, lalu pasangannya kalau mau dia setia, dia berusaha untuk tidak cari pasangan baru. Ada yang bisa kok. Satu sudah meninggal, dia rasa bahwa sudahlah, saya lebih urus anak-anak, urus cucu. Saya tidak usah lagi cari orang baru, tambah repot lagi. Istri muda nanti datang peras kau lagi, tuntut aneh-aneh. Kalau biasa perempuan lebih tahan banting dia. Perempuan kalau suaminya meninggal, biasa jarang cari suami baru. Biasa perempuan lebih setia dan lebih tahan untuk sendiri, kuat. Kalau laki-laki ini selalu alasan, Romo saya kesepian. Dia kesepian terus dia. Itu. Jadi seringkali mencari alasan kesepian akhirnya membuat dia terus-menerus mencari lagi dan lagi. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita refleksikan, renungkan apa yang mau kita peroleh di tahun 2025. Dan apa yang gagal kita peroleh di tahun 2024. Untuk pribadi, untuk keluarga, untuk gereja kita, untuk masyarakat kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kapan-kapan aku mau naik unta, tapi sekarang aku sedang jualan palu. Desember mengajarkanku satu cerita tentang waktu yang cepat berlalu. Kita akan melanjutkan dengan baptis dan